Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ayahanda ibunda hadirin sembilan jamaah salat maghrib yang diikuti dengan pengajian maghrib Rabu malam Kamis ketiga bersama saya di Masjid Al-Furqan, Jalan Pasar 1, Tanjung Sari, Medan, yang semua kita insyaallah dimuliakan, diridhai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika bersabda di hadapan sementara sahabat. Kata beliau, memberitakan perihal yang akan terjadi di masa mendatang, ya. Dan ini menunjukkan salah satu dari bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terbukti kebenaran berita yang beliau sampaikan itu nanti di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi begini, inna rajulan ya'tikum minal Yaman. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang akan datang kepada kalian dari negeri Yaman. Mana ayahanda yang orang Arab? Yang dari Yaman itu nenek moyangnya. Ayahanda Pak Haji? Pak Haji Fadil, ya? Pak Khalid. Baik. Itu dari Yaman. Terus Nabi mengatakan, yuqalu lahu Uwais. Disebut namanya Uwais. Hamzah, waw, ya sukun, sin. Uwais. Kemudian Nabi menyebutkan sementara ciri-ciri Uwais ini di hadapan para sahabat. Ini ya. Jadi Nabi menyampaikan ini di hadapan para sahabat, sementara Nabi belum pernah bertemu dengan Uwais sama sekali, ya. Nabi menyampaikan hadis ini di Madinah, sedangkan Uwais sudah ada waktu itu, sudah beriman di negeri Yaman, tapi belum sempat dia bertemu dengan Nabi. Allah singkap bagi Nabi keberadaan pribadi ini dan kemuliaannya untuk menjadi pelajaran bagi para sahabat dan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya hadis ini. Allah singkap pribadi, menunjukkan betapa pentingnya pribadi ini sampai-sampai Allah beritahukan perihalnya kepada Nabi dan Nabi sabdakan kepada, ini yang di hadapan Nabi sahabat-sahabat besar. Lantas Nabi menyebut sementara ciri-ciri Uwais ini nanti pada saatnya muncul di hadapan kalian, kata Nabi apa? La yad'u bil yamani ghaira ummin lahu. Tidak ada yang dia tinggalkan di negeri Yaman sana pada saat kemunculannya kepada kalian kecuali hanya ibunya dari kerabat kandungnya. Dia tak punya ayah, tak punya saudara laki-laki, tak punya saudara perempuan. Tinggal ibunya saja yang sudah tua, ya, yang dia berbakti kepadanya dan merawatnya. Dalam penjelasan sementara ulama, inilah yang menghalangi langkah Uwais untuk segera meninggalkan Yaman dan berguru langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan impian para sahabat di zamannya tentu, langsung ingin bertemu, berjumpa dengan Nabi.
tidak ada yang menghalangi langkah Uwais untuk segera meninggalkan Yaman dan bertemu dengan Nabi ke Madinah, kecuali apa? Dia masih punya ibu yang sudah sepuh, dia menyayanginya, berbakti kepadanya, dan ibunya pun tidak memperkenankannya untuk meninggalkannya. Itulah dia. Lantas Nabi menambahkan, qad kana bihi bayad. Uwais itu pernah terkena penyakit bayad. Bayad, abyad. Apa arti abyad? Lawannya aswad. Kalau aswad tahu ya, hajar aswad. Apa arti aswad? Hitam. Abyad, putih. Jadi dia pernah terkena penyakit bayad. Apa penyakit bayad itu? Dari kata putih, ya. Lupa. Ya Anda ini. Ada yang tahu arti sopak? Adinda, Imam tahu arti sopak? Enggak tahu ya? Kalau enggak tahu berarti masih muda. Alhamdulillah. Kalau yang tahu arti sopak, saya pastikan itu biasanya umurnya sudah 50 lebih. Karena itu yang kita dengar dari orang-orang tua kita. Hari ini tak ada lagi orang tua kita menyebut penyakit itu. Apa istilah medisnya ya? Lupa saya. Vitiligo apa? Begitu. Jadi putih dia sikit, terus menyebar sampai memenuhi tubuh, sehingga yang semula mungkin agak gelap tubuhnya jadi putih seperti bule. Itulah penyakit. Orang-orang tua tersebut sopak, dan ayah dan ibunda ternyata sopak itu ada di kamus besar bahasa Indonesia. Itu bahasa resmi ternyata sopak itu. Penyakit kulit, dan itu ada di terjemah Al-Quran, sopak. Inilah dia, sopak. Itu bahasa resmi itu. Jadi Uwais ini pernah Allah uji dengan penyakit sopak yang memenuhi tubuhnya. Fada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, fa'adhabahu anhu, maka Allah angkat penyakit itu darinya, illa mawdi'ad dinar abid dirham, kecuali seukuran benggol dinar atau dirham. Untuk apa? Kata Nabi, ini penting, liyadhkura rabbah, supaya dia tetap ingat kepada Tuhannya. Lain waktu nanti akan kita bahas hadis berkaitan ini. Jadi kalaulah Allah jauhkannya, Allah uji kita atau orang kita cintai dengan satu ujian penyakit, sudah kesana kemari berobat dengan dokter ahli dalam hingga luar negeri, belum kunjung sembuh. Mungkin bukan dokternya yang kurang mantap, bukan obatnya yang tidak mujarab, tapi Allah masih inginkan kita untuk terus berdoa, kembali bergantung, bertawakal. Allah suka itu. Allah suka itu, supaya kita terus ingat kepadanya. Jadi makna ingat itu ada dua. Ingat dan terus bermohon berdoa. Ingat juga dalam arti bahwa Allah telah beri nikmat kesembuhan, meski belum total, Allah sisakan sedikit, supaya ingat kita, oh aku dulu pernah terkena penyakit, berdoa kepada Allah, sayang Allah sama awak, Allah beri awak kesembuhan, supaya kita bersyukur terus kepadanya. Ya, nah itulah dia. Lantas Nabi berpesan kepada para sahabat. Ini para sahabat ni dalam Nabi ini. Apa kata Nabi? Faman laqiyahu minkum, siapa di antara kalian yang nanti bertemu dengan pribadi Uwais ini, ya, falyastaghfir lakum, hendaklah dia bermohon kepada Uwais akan ampunan Allah untuknya lewat doa Uwais. Lewat doa Uwais. Masya Allah tu, Nabi yang menyampaikan ni di hadapan para sahabat, supaya meminta doa seorang Uwais yang tak pernah bertemu walau sejenak dengan Nabi, tak pernah berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa mulianya pribadi ini. Ini hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Baik, riwayat yang kedua menyebutkan bahwa sejak saat itu Umar ibn Khattab yang hadir di majlis itu mendengar langsung hadis itu dari Nabi, rindu mendambakan untuk bertemu dengan pribadi Uwais, menginginkan doanya. Setiap kali datang kafilah haji, ya, ditanyainya, afikum Uwais, adakah di antara kalian lelaki yang bernama Uwais? Ya, di masa Nabi, sampai Nabi wafat belum dijumpainya. Hingga di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun begitu, dicarinya, belum juga dijumpainya. Hingga saatnya Umar dibaiat sebagai khalifah Rasul yang kedua, terus dicarinya,
Sampai pada satu saat, ini penting ini ya, riwayat menyebut ketika datang pasukan perang dari negeri Yaman, pasukan perang, bukan kafilah haji, pasukan perang dari negeri Yaman. Masya Allah tuh ya, saya ketika membaca hadis ini dan ingat saya langsung dengan apa yang terjadi di Palestina, di bumi Gaza pada saat ini. Masya Allah, saudara-saudara kita, pejuang-pejuang Yaman, para mujahidin, mereka betul-betul beraksi mengarahkan rudal-rudal apa itu yang musayyar, atau dalam bahasa Arabnya apa itu yang pakai remote tuh apa istilahnya, rudal-rudal balistik atau apa istilahnya itu ya, dari jarak jauh itu yang apa itu menghunjam ke Tel Aviv, Yaman. Jadi inilah yang terjadi. Jadi hampir saya kira September nih kalau tak salah 2 tahun berjalan. Apa itu? Serangan agresor Zionis Israel ke bumi Gaza. 2 tahun kalau tak salah ya. Maka jangan pernah lupakan Gaza, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah. Terus bantu mereka dengan apa yang kita mampu. Kalau bisa niatkan setiap bulan, sisihkan lewat lembaga-lembaga donasi yang bisa dipercaya, sisihkan untuk mereka. Kalau tak bisa, dengan doa, minimal dengan doa, supaya nanti pada saat kita menghadap kepada Allah, kalau Allah tanya kita, saudara kalian di Gaza sana sedang sedang merintih ya, prihatin hidup mereka, apa yang telah engkau buat semasa hidup untuk membantu mereka? Tak ada. Paling tidak doa. Sisipkan doa-doa baik untuk mereka dalam setiap sujud salat kita. Ada yang sudah kita buat. Jangan berlalu tanpa ada sedikit pun peduli kita. Tak boleh. Ya. Nah, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, inilah yang terjadi, bahwa di masa Umar itu di mana-mana ada jihad, karena jihad itu terjadi mulai besar-besar di masa Umar. Ya, perluasan Islam itu sampai keluar dari batas wilayah Arab hingga menembus Mesir, menembus Persia, menembus Syam. Di masa Umar itu besar-besaran. Jadi di mana jihad dalam rangka menegakkan Islam itu sedang berlangsung, maka umat Islam yang lain datang membantu. Sebelum ke sana singgah dulu ke Madinah, menghadap dulu kepada Amirul Mukminin, minta restu, minta doa, minta izin, mau jihad kami. Itu yang terjadi. Ini sekarang nih diam 1000 bahasa. Maaf ya, Yaman yang beraksi, Libanon karena memang bersebelahan, Iran, maaf ini, suka atau tak suka, yang kesemuanya adalah negara-negara notabene apa? Syiah mana yang Sunni? Diam 1000 bahasa. Diam, hanya mengecam. Ya, sedih, hanya mengecam. Nah, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, maka ketika datang pasukan perang yang hendak berjihad dari negeri Yaman ke Madinah, melapor kepada Umar sebagai Amir Mukminin ketika itu, ditanyai Umar lagi. Bayangkan seorang raja bertanya kepada rakyatnya, afikum Uwais, adakah di antara kalian seorang yang bernama Uwais? Hingga saat itu Umar bertemu dengan seorang lelaki yang sudah lebih paruh baya, menjawab ya. Tidak ada yang bernama Uwais dalam pasukan perang yang datang dari negeri Yaman ini yang ku kenal kecuali ponakanku. Kata Umar, jumpakan aku dengannya. Dijumpakan. Pada saat itu Uwais sedang merawat hewan tunggangan perang. Ini menunjukkan Uwais itu miskin. Karena sejak dari masa Nabi, ayahanda ibunda, siapa-siapa yang hendak pergi berjihad, jihad itu butuh harta, bekal perjalanan, hewan tunggangan, perlengkapan perang, butuh harta. Maka orang yang miskin hendak berjihad, itu Nabi persaudarakan dengan orang yang kaya, sebagaimana Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Apa tujuannya? Supaya orang kaya ini yang menutupi bekal jihadnya orang miskin, ya, sebaliknya orang miskin ini sebagai bentuk balasannya berkhidmat melayani orang kaya, memasakkan makanannya, merawat hewan tunggangannya. Itulah yang terjadi. Ini menunjukkan Uwais ini miskin karena dia bertugas merawat hewan tunggangan. Dan ini akan dipertegas dalam hadis ini. Nah, jadi begitu. Sampai kemudian singkat cerita dijumpakan Uwais sedang merawat hewan tunggangan. Kemudian Umar bertanya kepadanya, "A'anta Uwais bin Amir? Apakah engkau Uwais putra si Amir?" "Na'am," kata Uwais. Jadi ayahanda ibunda, nama Uwais itu yang sebenarnya adalah Uwais bin Amir.
Uwais putra si Amir, ayahnya Amir. Lantas kenapa Uwais itu populer dengan nama Uwais Al-Qarni? Ini kemudian jawaban berikutnya. Umar bertanya lagi, min Murad min Qaran, engkau berasal dari kampung Murad, dari wilayah Qaran di Yaman sana? Ini dia. Naam, iya, aku Uwais. Ya, aku berasal dari kampung Murad, dari wilayah Qaran di Yaman sana. Jadi Al-Qarn itu nisbah kepada asal wilayah tinggalnya Uwais. Jadi kalau disebut ulama Al-Makki, berarti dari Makkah, ya. Al-Basri berarti dari Basrah, Hasan Al-Basri. Al-Madani berarti dari Medan, enggak, Madinah, bukan Medan, ya. Al-Madani dari Madinah. Belum ada agaknya ulama Medan yang internasional sehingga disebut Al-Madani, Madinah, ya. Baik, seperti Syekh Abdurrahman Hasan Habannaka Al-Madani, penulis kitab Al-Aqidah Islamiyah wa Ususuha, itu salah seorang ulama yang mulia dari negeri Madinah, Al-Madani. Begitu Al-Qarni, itu berarti menunjukkan asal silsilah nenek moyang dari wilayah Qaran di Yaman. Benar kata Uwais. Lantas Umar bertanya lebih lanjut, apakah engkau memiliki ibu yang kau tinggalkan di Yaman sana? Ya, kata Uwais. Sampai ketika saya baca itu saya penasaran, bagaimana kemudian Uwais bisa meninggalkan ibunya yang semula tidak mengizinkannya untuk pergi, meninggalkannya. Saya dapati penjelasan yang baik ayahanda ibunda dari sementara ulama mengatakan bahwa sampai saat, ya, ketika ada salah seorang sepupu perempuan Uwais, putri dari saudari ibunya yang sudah beranjak dewasa, menyatakan bersedia merawat ibunya Uwais, dan ibu Uwais pun berkenan dirawat oleh ponakannya. Pada saat itulah ibunya mengizinkan Uwais untuk pergi meninggalkannya demi berjihad fisabilillah. Masya Allah. Itulah penjelasannya. Nah, kemudian benar kata Uwais, aku punya ibu yang aku tinggalkan di negeri Yaman sana. Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah terkena penyakit sopak, bayat, kemudian engkau berdoa kepada Allah, Allah sembuhkan penyakit itu kecuali seukuran benggol dinar terbunuh? Benar kata Uwais. Benar semua ciri-ciri itu persis seperti apa yang Nabi sampaikan. Benar semuanya. Inilah orangnya, pikir Umar. Maka Umar meminta kepada Uwais, mohonlah ampunan Allah untukku. Heranlah Uwais, anta ahku bid-doa, engkau yang lebih utama dimintai doanya, sebab engkau ni adalah sahabat Rasulullah, di kau ni adalah mertua Nabi, di kau ni khalifah, pemimpin umat Islam. Lebih dari itu, di kau ni satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga, al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. Itu ada hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Kata Nabi lagi, masih hidup Nabi. Seandainya kita lah yang Nabi beritakan macam tu, dengan tipikalnya kita, model-model orang zaman now ni, azmi anta fil jannah, mungkin ongkang-ongkang kita, ya, udah dijamin kok masuk surga. Umar tidak, tetap dia rindu akan doa dari seorang Uwais ini, demi memenuhi wasiat Nabi dalam hadis di atas tadi. Maka diceritakannya lah hadis di atas tadi kepada Uwais. Itu artinya apa ya? Bahwa Uwais itu tak tahu akan dirinya sebagai pribadi yang mulia di sisi Allah, tak tahu dia. Dia tak tahu kalau Nabi pernah menyampaikan sabda itu di hadapan para sahabat besar, tak tahu dia jauh di Yaman sana. Sampai Umar memberitakan, itulah baru dia tahu bahwa Nabi ada bersabda tentang dirinya. Itu dia. Maka tak kuasa Uwais menolak, karena sudah disebutkan itu hadis Nabi, didoakannya lah ampunan Allah untuk seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Kemudian Umar bertanya kepadanya, aina turid? Engkau ingin pergi berjihad ke mana? Kata Uwais, ilal Kufah. Aku ingin berjihad ke mana? Ke Kufah. Kufah tu sekarang Kufah, Basrah, Baghdad masuk wilayah negeri Irak. Sekarang masuk wilayah negeri Irak sekarang. Ya, tapi kalau dulu Kufah tu mungkin masuk wilayah Persia karena berbatasan dengan Persia. Ya. Nah, lantas Umar menawarkan, kata Umar begini, ala aktubulaka ila amiliha, maukah engkau jika aku berikan semacam memo
kepada gubernur Kufah supaya setibanya engkau nanti di sana, kau dimuliakan olehnya di sana. Oh, ini kira-kira seorang raja, bukan lagi presiden, ini raja yang sudah luas kekuasaannya, sekonyong-konyong tanpa direncanakan oleh yang dijumpainya rakyat jelata nih, menjumpai rakyat jelata menawarkan, maukah kau kalau aku buat memo nanti engkau diangkat di sana menjadi kepala dinas oleh gubernur Sumut misalnya. Kalau macam kita langsung menjumpa dengan Pak Presiden, maulah. Kita cari-cari pun orang dalam, enggak pun kadis Kepling pun jadilah misalnya, kan begitu kan. Ini sudah langsung Umar yang menawarkan, langsung raja menawarkan. Apa kata Uwais? Akunu fi ghubara'in nas, biarlah aku bersama orang-orang biasa, itu lebih aku sukai daripada apa yang kau tawarkan kepadaku ya Amirul Mukminin. Ditolaknya dengan baik. Singkat cerita, itulah yang terjadi. Ya, Uwais pun pergilah berjihad ke mana? Ke Kufah. Hadis yang kedua nih juga riwayat Muslim. Ya, riwayat Muslim. Sampai kemudian, ini masih ada lanjutan hadis kedua ini. Sampai kemudian hadis yang kedua masih ini ya. Di tahun berikutnya ketika datang kafilah haji dari Kufah, dicari Umar lagi. Tak cukup dia sekali minta doa Uwais, dicarinya lagi. Adakah di antara kalian Uwais? Enggak dijumpainya. Dia bertemu dengan siapa? Salah seorang pemuka penduduk Kufah. Ditanya Umar, ditanya Umar, adakah engkau mengenal seorang Uwais di Kufah sana? Ya. Kata siapa? Salah seorang pemuka Kufah tadi. Ya. Umar bertanya lagi, kaifa taraktahu? Bagaimana engkau tinggalkan keadaan Uwais di Kufah sana? Katanya begini, taraktuhu rathal baiti qalilal mata'. Aku tinggalkan Uwais di Kufah sana, rumahnya ringkih, hartanya sedikit. Rumahnya ringkih, perbendaharaan hartanya sedikit. Ini menegaskan Uwais adalah orang yang miskin. Patut kita berpikirkan, Uwais ini orang yang didengar oleh Allah doanya di langit sana, tapi hidupnya miskin. Itu artinya apa? Dia memang tak minta harta. Maka saya suka membaca hadis ini, ingin berteladan kepada pribadi ini. Ya, kalau macam kita sekiranya sadar kita bahwa Allah mengijabah doa kita, mungkin harta yang semula akan kita minta itu ya. Ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, tidak ada yang paling, percayalah, tidak ada yang paling membahagiakan dalam hidup kita di dunia ini melebihi saat di mana kita mendapati bahwa Allah mengijabah doa kita. Percaya itu? Itu artinya apa? Kita menyadari bahwa Tuhan sayang kepada aku. Allah jawab doaku. Itu sesekali datang tapi itu sungguh satu nikmat. Manakala kita merasa Allah sayang kepada kita, itu mendorong kita untuk terus beribadah, mendekatkan diri kepadanya. Inilah seorang Uwais ini. Ya. Lantas Umar menyampaikan kepada pemuka Kufah tadi, aku sungguh pernah mendengar Nabi bersabda, dibacakan Umar hadis tadi. Maka sepulangnya pemuka Kufah dari usai haji balik ke Kufah, dicarinya Uwais. Dijumpainya Uwais, ketemu, lantas apa? Dimintainya doa ampunan dari Uwais. Heran Uwais, anta ahku bid-doa, engkau yang lebih utama dimintai doanya sebelum kau baru saja pulang berhaji dari Baitullah. Lantas Uwais menduga, kata Uwais, engkau bertemu dengan Umar ya? Ya, kata pemuka Kufah tadi, tahulah dia kalau Umar sudah menceritakan hadis Nabi tadi, didoakannya lah ampunan untuk pemuka Kufah tadi. Maka sejak saat itu satu persatu orang yang sudah mengetahui kemuliaan Uwais dan diijabah doanya datang minta doanya. Ketika itu yang terjadi, apa yang dibuat Uwais kemudian? Uwais pergi menghilang. Dia tidak ingin dirinya menjadi sumber fitnah bagi orang-orang di sekitarnya ketika mengkultuskannya, melebih-lebihkannya. Pergi dia menghilang. Begitu kata riwayat. Ini hadis sahih Muslim. Baik,
Riwayat yang ketiga juga dimuat dalam Sahih Muslim. Kata Nabi begini, agak panjang tapi intinya ini. Kata Nabi, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sesungguhnya semulia-mulia, kata Nabi, semulia-mulia generasi tabi'in adalah seorang lelaki yang bernama Uwais. Itu kata Nabi. Semulia-mulia generasi tabi'in, kata Nabi, seorang lelaki yang bernama Uwais. Hadis Sahih Muslim. Baik. Pelajaran penting di balik 3 riwayat tadi. Yang pertama, ayah dan ibunda, Uwais itu adalah pribadi yang nyata, yang pernah hidup pada masanya. Dia bukan sekedar tokoh legenda yang tak bisa dibuktikan keberadaannya seperti halnya Sampuraga, Malin Kundang. Dah. Uwais ini pribadi yang nyata. Itu yang pertama. Ya, dia pernah hidup sezaman ya dengan masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kisah tentang pribadi Uwais dimuat dalam hadis-hadis sahih. Saya pastikan setidaknya 3 kali nama itu disebut dalam kitab Sahih Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Uwais ini adalah seorang sahabat atau tabi'i? Jawabnya tabi'i, sebagaimana hadis Nabi. Sekalipun dia hidup sezaman dengan Nabi, sudah beriman sejak saat itu, tapi dia belum pernah bertemu dengan Nabi. Dia hanya bertemu dengan para sahabat, utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia seorang tabi'i, bukan sahabat. Baik. Yang keempat, bahwa kalau sering kita mendengar Uwais ini adalah anak yang berbakti dan begitu sayang kepada ibunya, sampai-sampai digendongnya lah ibunya haji dari Yaman ke Tanah Suci. Pernah dengar ibunda? Pernah dengar? Mungkin sering dengar ya. Saya pribadi sudah sampai kepada kesimpulan itu bukan Uwais. Itu bukan Uwais, karena tidak ada riwayat yang paling kuat untuk kita pedomani bercerita tentang pribadi Uwais melebihi Sahih Muslim ini. Dan disebutkan di situ bahwa Uwais datang bersama kafilah haji atau pasukan perang. Jawabnya pasukan perang, bukan bersama kafilah haji dari Yaman. Satu. Yang kedua, Nabi langsung mengatakan bahwa ketika nanti Uwais muncul di hadapan kalian, kata Nabi kepada para sahabat, Uwais meninggalkan ibunya di Yaman atau dibawanya? Jawab, ditinggalkannya, tak dibawanya. Ibunya di Yaman, enggak ikut bersamanya. Dia mau berjihad, mau perang. Jadi saya sudah sampai pada kesimpulan, sebab tidak ada yang lebih kuat melebihi hadis Sahih Muslim. Uwais bukanlah orang seperti yang diceritakan oleh sementara dai, ustaz, ya, saking sayang dan berbakti kepada ibunya, digendongnya untuk berhaji. Enggak, bukan itu orangnya. Jadi ustaz, kalau ada orang tersebut harus dicari lagi riwayatnya. Begitulah kerja meneliti. Ya, karena ini kan riwayat yang kita lekatkan kepadanya nilai-nilai agama, dan riwayat yang hidup jauh di masa lampau sebelum kita. Tak boleh mengagak-agak. Mungkin, sepertinya, kiranya, enggak boleh, harus ada dalil. Kalau tak ada dalil, diam. Katakan Allah tak tahulah, tak tahulah. Itu ya, ini perlu diluruskan, diperbaiki. Baik, berikutnya, bahwa seorang wali Allah yang salih, yang benar, itu terkadang atau malah seringkali enggak sadar kalau dirinya itu mulia di sisi Allah. Dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Dia pun tidak dipandang istimewa oleh orang-orang di sekitarnya, atau bahkan terkadang direndahkan. Ini ya, itu dia. Maka hati-hati. Juga Nabi pernah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, kata Nabi, rubba ash'as, boleh jadi ada orang yang acak-acakan tampilannya, madfu'un bil abwab, tidak disukai kehadirannya, tapi ingat, kata Nabi, law aqsama 'ala Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, la abarrah, Allah ijabah doanya. Allah ijabah doanya. Di mata manusia dia mungkin bukan siapa-siapa, dia mungkin, maaf ya, direndahkan, dihinakan, tapi dia adalah pribadi yang mulia. Di sisi Allah doanya didengar di langit sana. Kalau bahasa Medannya, jangan mudah-mudah layas sama orang karena tampilannya. Jangan-jangan dia adalah pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran penting berikutnya, bahwa seorang wali Allah yang saleh, yang benar, tidak akan pernah menyebut-nyebut atau mempersohorkan dirinya, aku ni wali Allah, katanya. Tak. Kenapa? Dia tidak ingin keberadaannya menjadi fitnah bagi orang-orang di sekitarnya. Menjauh dia. Itu dia ya. Baik.
Pelajaran penting berikutnya, bahwa seorang wali Allah yang saleh, ya, kalaupun dia mendapati ada hal yang menakjubkan luar biasa, ya, yang biasa disebut dengan karamah yang Allah berikan untuknya, tidak akan pernah dengan sengaja dipertontonkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ini penting saya ingatkan. Jadi kalau ada orang yang buat satu lain channel YouTube, entah disebut Gus Fulan, maaf ya, Tuan Guru Fulan, pakai jubah panjang, ambil pedang, tusuk-tusuk, katanya. Ambil apa itu, besi panas, membara, tinggalkan itu, tinggalkan. Itu bukan wali Allah yang saleh. Wali Allah yang saleh tidak akan pernah berpraktek seperti itu, apalagi untuk tujuan material duniawi. Setelah menjalani tirakat di lembah ini dan puasa mutih selama sekian minggu misalnya, maka sampai kepada makamnya para wali, mendapat karamah, bisa menyembuhkan segala gangguan zahir maupun batin, kontak person, nomor WA sekian, mahar sekian, itu dukun, tabib, bukan wali. Bagaimanapun panjang jubahnya, janggutnya, tinggalkan itu. Wali nggak akan pernah berbuat seperti itu, tidak pernah. Pasang-pasang tabib nggak pernah. Itu dia, nggak pernah dia tunjukkan punya karamah, nggak pernah. Hati-hati, ini penting saya ingatkan, karena banyak orang yang berkor-kor di YouTube, kan bebas ya, buat channel, tunjukkan ini, Gus ini, Habib ini, Ustadz ini, Tuan Guru ini. Kita kalau belajar akidah ngerti, nggak akan kita ikuti. Kenapa? Karena wali itu tidak sepenuhnya benar, dijamin benar. Seorang wali ada potensi nggak berbuat salah, bisa nggak? Bisa. Yang dia benar hanya Nabi, Rasul. Nanti kita bahasin waktu. Ya, nah itu dia ayat ini penting ya. Ini pentingnya belajar akidah supaya kita nggak mudah terpukau dengan tampilan orang dan hal-hal menakjubkan yang dipertontonkan, bukan itu ukurannya. Baik. Kemudian yang terakhir, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, jadi apalah gerangan amal yang menjadikan Uwais begitu mulia di sisi Allah, doanya diijabah? Kan patut kita berpikir, kita ingin teladani. Jawabannya apa ayatnya? Ibu, apa kira-kira jawabnya? Iya, kalau kita merujuk kepada hadis, tidak ada yang disebutkan situ melainkan bahwa Uwais adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ini penting. Maka siapa di antara kita yang masih punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, jangan sia-siakan berkah hidup itu. Karena Nabi pernah bersabda, al-walidan awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua kita itu adalah jalan tengah yang paling mendekatkan kita menuju surga. Jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan, itu penting. Ya. Yang terakhir, ayahanda ibunda, sudah azan. Begini. Kenapa ini saya sampaikan cerita mengenai Uwais ini? Dan saya suka mengingat pribadi ini dan ingin berteladan akan pribadi ini, ya. Begini, belum lama ini viral di YouTube dalam maupun luar negeri, utamanya di negara-negara Arab, tentang seorang lelaki asal Libya yang bernama Amir Al-Qaddafi. Amir Al-Qaddafi itu nama versi Arabnya. Mungkin oleh sementara YouTuber Indonesia membacanya nggak pas seperti itu, Amir Qaddafi kata mereka, Amir Qaddafi. Apa hal yang terjadi? Dalam musim haji barusan yang terakhir, ketika salah satu kelompok terbang jamaah haji asal Libya hendak terbang, si Amir Al-Qaddafi ditahan oleh pihak keamanan airport karena satu dan lain alasan keamanan. Saya pastikan kisah ini benar, bukan hoax. Kenapa? Kisah ini sudah dimuat di channel TV Al Jazeera. Jadi ini channel TV yang bermarkas di Doha, Qatar, ya, sudah menjadikan berita tentang Amir Al-Qaddafi sebagai salah satu trending news pada masanya. Ya, sudah diwawancari. Saya lihat, saya penasaran mana pribadi Amir Al-Qaddafi. Sudah ada, bisa dilihat di YouTube ya, tapi berbahasa Arab lah, berbahasa Arab. Nah, pada saat kelompok kloter haji ini terbang, tinggallah si Amir Al-Qaddafi karena alasan keamanan tidak diizinkan naik, entah karena membawa nama Al-Qaddafi yang sama dengan almarhum Kolonel Muammar Qaddafi, Allah alam, tak tahulah, enggak disebut di berita itu, ya. Tak lama pesawatnya terbang, muncul kendala teknis di udara, terpaksa balik lagi ke airport.
Balik ke airport. Baik, ditangani oleh teknisi, dinyatakan pesawat layak terbang. Oke, sudah. Oke. Terbang lagi untuk kali kedua. Amir masih tinggal. Belum diperkenankan naik pesawat, masih tinggal Amir. Terbang lagi. Terbang kali kedua, tak lama terbang, muncul lagi masalah di udara. Terpaksa balik. Ini saya kira peristiwa pertama seumur hidup ini yang kita tahu, yang saya tahu ya. Peristiwa pertama ya. Balik lagi pesawat ke airport. Sebelum terbang untuk kali ketiga, pilotnya berpikir, ini pesawat secara teknis oke semuanya, oke, tak ada masalah. Tapi asal terbang, muncul masalah di udara. Apa hal kira-kira begitu kan? Berpikir dia, oh, ada seorang jamaah yang masih tertahan, namanya Amir Al-Qadzafi. Masya Allah, Masya Allah, masih tertahan. Ayahanda ibunda, Amir Al-Qadzafi itu ketika mencari oleh channel TV Al Jazeera, tampak situ seorang lelaki berumur 37 tahun, belum tua-tua kali. Itu pengakuan Amir, saya berumur 37 tahun. Tampangnya sungguh biasa saja, hampir tak ada janggut di wajahnya, biasa saja. Dari cara dia ngomong, terkesan kalau dia bukan orang yang tinggi ilmunya, enggak. Lebih dekat kepada orang biasa saja. Karena sedikit banyak saya bisa menangkap kalau orang itu terpelajar, bahasa Arabnya akan berbeda lah sedikit dengan bahasa Arab yang sehari-hari gitu. Ini tidak, bahasanya biasa saja. Tidak ada kesan kalau dia itu orang yang tinggi ilmunya, orang enggak, biasa saja tampilannya. Tapi Masya Allah, ya, ini menunjukkan kalau pribadi itu mulia insya Allah. Allah ingin tampakkan kepada manusia, ini orang mulia dengan cara yang Allah kehendaki. Jadi kata Amir, aku ketika mencari, aku dilarang untuk naik ke pesawat. Aku menunggu sampai diizinkan katanya. Aku tak tahu apa yang terjadi katanya. Dia tak tahu sudah 2 kali pesawat tuh pulang balik. Tak tahu dia. Sampai kemudian mereka memintaku untuk naik pesawat, disiapkan apa itu? Sulam katanya. Aku menaiki tangga. Berarti kan yang semula dia dilarang naik, sampai kemudian disiapkan tangga khusus untuk dia. Sampai kemudian pilot dan cabin crew pesawat itu kemudian berfoto bersama Amir, menunjukkan ini orang mulia, ini Amir, ini orang mulia. Allah tak berkenan pesawat itu berangkat tanpa kehadirannya. Maka bagi sementara orang yang sudah mengetahui berita ini, saat Amir masih berada di tanah suci, banyak yang minta doanya hingga ketika dia kembali balik ke Libya, disambut oleh sementara orang-orang di Libya, barakat ya Haji Amir, barakat Haji Amir, dan penuh komen-komen itu minta doa dari Haji Amir. Masya Allah ya. Jadi orang-orang seperti ini ada. Cuma dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, orang-orang di sekitar pun tidak memandangnya istimewa. Justru mungkin memandangnya sebagai ancaman keamanan. Walaiyazubillah. Ini dia ya. Jadi boleh jadi ada di antara jamaah kita di Masjid Al-Furqan ini wali Allah. Dan nanti akan kita bahas. Sebab akan muncul pertanyaan, siapa itu wali Allah Ustaz? Ya kan? Dalam pertemuan berikut insyaallah ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pengajian malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Ada yang bisa kita ingat-ingat untuk kita amalkan dan pedomani ke depan. Terima kasih atas segala perhatian, banyak mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, terlebih dapat kita ambil iktibar, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum